Dulunya Taman Gor ini dilihat seperti biasa, namun penataan Taman Gor Palu ini sekarang begitu indah. Dan sekarang juga Taman Gor ini ditata begitu cantik dengan penambahan elemen patung Soekarno yang hari ini terlihat tepat di belakang saya ini adalah pemasangan patung Soekarno ini sedang berlangsung dan sebentar lagi nanti akan dilaksanakan pemasangan kepala patung Soekarno yang akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Palu, Dr. Andus Hidayat MSI. Nah, memang kita lihat bersama bahwa pemasangan ini masih terus dilakukan dari pihak Mega Nusantara Network yang bekerja sama dengan Bang Sulteng dalam pemasangan patung Soekarno ini. Nah, memang kita tahu bersama bahwa pemasangan ini untuk lebih memperindah Taman Gor ini. Karena dulunya kita tahu Taman Gor ini hanya taman biasa saja, namun sekarang ditata dari pemerintah Kota Palu begitu indah. Karena di Taman Gor ini begitu banyak elemen-elemen yang disiapkan di Taman Gor Palu ini, seperti tempat hiburan anak, dan juga tempat berolahraga, dan juga taman-taman atau tempat duduk yang bisa digunakan untuk para pengunjung yang nantinya datang berkunjung di Taman Gor ini. Saya sudah bersama Bapak Wali Kota Palu yang langsung melihat dan juga melakukan pemasangan kepala patung Soekarno di lokasi Taman Gor Palu ini. Pak, sedikit kita bertanya, Pak, apa makna dan filosofi dari pemasangan patung Soekarno di lapangan Taman Gor ini, dan juga kenapa harus dipasang di Taman Gor ini, Pak? Iya, baik. Bung Karno datang ke menginjakan kaki pertama ke Tanah Kaili ini tanggal 2 bulan 10 tahun 1957. Nah, beliau datang mengunjungi Palu ini dalam rangka konsolidasi Permesta waktu itu. Nah, dalam rangka konsolidasi Permesta, beliau datang di Taman Gor ini. Dulu lapangan Gor namanya, masih lapangan Gor di sini. Di sini beliau mengadakan rapat umum dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Palu. Salah satu bagian pidato beliau mengatakan bahwa Palu ini beliau lihat dari udara merupakan rangkaian mutiara, gitu, rangkaian mutiara. Nah, pada saat itu beliau mengatakan saran beliau Bandara Masovu dulunya beliau minta diganti namanya menjadi Mutiara. Nah, mungkin hanya satu di Indonesia nama bandara yang Bung Karno berikan nama, hanya Bandara Palu, yaitu Mutiara. Nah, kenapa di sini kita bangun? Karena di sinilah beliau berpidato, mengumpulkan massa, rapat umum massa dalam rangka konsolidasi tentang Permesta itu. Nah, sehingga kita coba manai apa filosofi sehingga dikatakan Palu ini merupakan rangkaian mutiara. Ini sudah lama, tahun 57 beliau mengatakan itu, tetapi belum pernah kita memanai apa maknanya itu. Nah, setelah saya di Bali Bangda, kita coba gali apa makna itu. Ternyata ada dua makna. Filosofi mutiara, rangkaian mutiara di Kota Palu ini, Tanah Kaili ini. Yang pertama, ada rangkaian kehidupan sosial di Kota Palu ini. Apa rangkaian kehidupan sosialnya? Masyarakat Kaili ini adalah masyarakat yang sangat tinggi toleransinya. Masyarakat yang sangat tinggi kekeluargaannya. Masyarakat yang sangat tinggi rasa kegotong royongannya. Nah, ini yang coba kita kembalikan. Kita gali kembali ini.
Sehingga ya alhamdulillah kita coba terapkan dengan berbagai program di Kota Palu ini, alhamdulillah, dan insya Allah tidak ada lagi konflik-konflik antara konflik sosial di sini. Tetapi ingat, ancaman-ancaman konflik itu masih terbuka luas. Tetapi kita perlu waspada semua dengan ancaman-ancaman ini. Nah, yang kedua, ada rangkaian alam. Palu ini punya gunung, punya bukit, punya teluk dan sungai membelah Kota Palu. Nah, ini yang coba kita gali semua, mutiara-mutiara di gunung. Kita gali mutiara di gunung itu kan. Nah, Salena coba kita buka. Ternyata ada mutiara di sana. Ada kehidupan di sana. Kita coba gali mutiara yang ada di bukit, di hutan kota. Itu ada mutiara di sana. Kemarin kita coba lakukan rekonstruksi kembali pantai. Baru selesai kita bangun, datang tsunami, datang bencana. Sungai, kita sudah buat master plan-nya. Tinggal kita detailkan. Itu kurang lebih 5 kilo. Nah, mutiara-mutiara ini yang kita coba gali dari makna atau filosofi yang disampaikan. Secara historis, bahwa beliau pernah, Bung Karno ini pernah sudah menyatakan ya kumpul di sini, rapat umum massa di sini, begitu besar massa di sini, beliau mengatakan itu. Nah, oleh karena itu saat ini kita bangun namanya di sini, nanti patung ini namanya Monumen Mutiara Bangsa. Monumen Mutiara Bangsa, ada tulisannya nanti. Nah, patung ini kita bangun, tinggi meja berdirinya patung itu 2 meter. Iya. Tanggal 2. Tinggi patung keseluruhan ini 10 meter, bulan 10. Dan meja atau bangunan, struktur bangunannya itu 5x7, menandakan tahun 57. Harapan Bapak dan dengan adanya pembangunan patung ini Pak, dan kapan peresmiannya Pak? Gini, sebenarnya patung ini dibangun kemarin kita tanya 3-4 miliar ya. Tetapi kita dapat harga yang lebih murah lagi. Kita dapat harga yang lebih murah lagi dan menggunakan bahan yang bahannya logam yang betul-betul asli dari tembaga dari impor langsung ini. Ini tembaga asli. Ya. Nah, kemudian harapan kita, rencana kita akan resmikan setelah ini selesai rampung semua. Kita perbaiki semua ini rampung. Ya, insya Allah Ibu Mega kita akan undang untuk meresmikan ini, karena beliau Ibu Mega ini kan sebagai salah satu ya ahli waris, apalagi beliau ini adalah tokoh nasional juga. Nah, tidak ada salahnya beliau kita undang. Insya Allah beliau bersedia dan punya waktu. Begitu rampung semua ini, tulisannya semua dan aksesoris yang lain kita sudah perbaiki semua, insya Allah kita akan undang beliau. Kalaupun beliau tidak bersedia, mungkin ada, ya mungkin, ya paling tidak kita undang Ibu Puan Maharani kan sebagai Ketua DPR RI, itu juga memungkinkan, sangat memungkinkan. nanti Bapak Wali Kota akan buka kalau tidak salah. Sebentar lagi akan mengadakan para promotor kita. Plastiknya lama coy. Patung promotor kita Bapak Bung Karno. Saya lihat patung resmi. Ini Bung Karno. Bersama saya sudah hadir tim teknis dari pemasangan patung Bung Karno di Taman Gor ini. Bersama saya sudah hadir Bapak Syarif Munawar dan Bapak Relia.
Oke, Pak, sedikit kita bertanya, Pak, mengenai pemasangan patung Bung Karno ini, Pak. Apa bahan utama dari pemasangan patung Soekarno ini, Pak? Ya. Bahan utama ini tembaga ya. Tembaga 100% tembaga. Ketebalan 1,2. Ini tembaga tebal maksudnya ini. Kemudian teknis pengelasan ketok. Jadi dia nggak cor, artinya diketok. Ini ahlinya ini yang dikerjakan ini semua dari Boyolali. Boyolali ya. Itu khusus tembaga memang di sana. Kebetulan bersama kita Mas Reli yang mengerjakan di sana. Itu saya rasa. Ya. Nah, kalau untuk struktur dari patung ini, Pak, apakah patung Soekarno ini melihat dari semua patung-patung, apakah ini salah satu patung yang terbesar dibangun di Palu ini, Pak? Ya. Ini kebetulan dengan ukurannya 10 meter ya, kurang lebih 10 meter. Jadi pada hari ini, saat ini patung Soekarno tertinggi seluruh Indonesia. Dan mungkin saja ini bisa tercatat di Muri kalau pihak kota mau mengajukan itu. Iya, karena memang produksi patung Soekarno juga cepat ya di Indonesia. Mungkin akan ada patung-patung Soekarno lain yang lebih tinggi. Jadi sebelum kita ada patung lain yang lebih tinggi, sebaiknya kita catatkan dulu di Muri. Kalau dari saya seperti itu. Pemesanan patung ini, Pak, dari berapa lama sampai hingga jadi seperti ini, Pak, bentuknya? Kurang lebih 1,5 bulan ya. 1,5 bulan pengerjaan ya kurang lebih. 1,5 bulan ya pengerjaannya. Oke. Nah, terus, Pak, ukuran dari diameter patung ini berapa ini, Pak? Lebar dan tingginya ini, Pak, diameternya? Ya, tinggi tadi kurang lebih 10 meter. Sudah dengan base. Tembaganya sendiri, material tembaga itu kurang lebih hampir 8 meter lebih lah. 8 meter lebih ya? Iya, 8 meter lebih. Diameter sampai 180 ya, Mas Del? Sekitar 180. Dan ini proporsi skalanya ini sudah sesuai dengan Ukuran patung biasanya? ya miniatur desain yang sudah disetujui oleh pihak keluarga Bung Karno. Oh, seperti Iya. itu. Berarti ada pertimbangan lain dan untuk harus lebih ke keluarga Soekarno dulu untuk pemasangan patung ini. Betul. Oleh Pak Wali sudah ada inisiatif begitu. Jadi sebelum ini diproduksi, pihak kota dan bekerja sama dengan Boyolali itu memproduksi miniatur. Desainnya 1:10 skalanya, dan itu sudah disetujui oleh keluarga Pak Karno. Kemudian dari situ skalanya dibangunlah dengan sebesar ini. Iya. Pak, kalau untuk teknis pemasangannya ini dari mana saja ini teknis untuk pemasangan patung ini, Pak? Kita ambil. Ya, terutama dari Boyolali, Pak. Boyolali ya? Iya, Pasti. Boyolali. Karena memang spesialis tembaga dari sana. Pak Reli. Ada berapa orang teknisnya ini, Pak? 6 orang. 6 orang. 6 orang ya. Dari 6 Kalau orang. untuk waktu penyelesaian pemasangan patung Bung Karno ini, kira-kira berapa lama nih, Pak, lagi? Sekitar kurang lebih 2 hari lah. 2 hari lagi? 2 hari lagi kita udah finishing ya. Jadi insya Allah nanti kita finishing di hari Sabtu, insya Allah itu nanti udah clear, benar-benar clear ya. Oke. Kalau untuk keseluruhan, Pak, ini kan ada elemen lain lagi untuk ditambahkan nanti. Ya, seperti ada lagi apa? Pemasangan tulisan. Itu kira-kira berapa lama? Kurang lebih ya sekitar 6 hari lah itu nanti. 6 hari lagi. Ya, 6 hari lagi. Dari finishing untuk patung bertambah dengan Tulisan ya, itu. ya 6 hari. Oke. Pak, terakhir, Pak, harapan Bapak dengan dibangunnya patung Soekarno di Kota Palu ini untuk masyarakat Kota Palu, Pak? Ya, saya rasa ini penting karena kita merawat memori komunal ya. Ini kan aktualisasi dari sejarah Bung Karno ke Palu, rentetannya ke Palu, Poso, kemudian Gorontalo kan. Dan beliau orasi di sini. Saya rasa itu harus dirawat memorinya, sejarahnya itu. Dengan patung ini, diharapkan dengan patung ini bisa terawat memorinya. Seperti itu. Iya. Terima kasih, Pak Syarif. Itulah wawancara kita bersama Bapak Syarif Munawar dan juga Bapak Reli selaku teknis pemasangan patung Bung Karno di Taman Gor Kota Palu. Dari Taman Gor Kota Palu kami laporkan untuk Anda.